Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga teman-teman khususnya kelas 5 selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke teman-teman, di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tematik, tema 2, subtema 2, dan hari ini kita sudah masuk di pembelajaran ketiga. Oke, baik teman-teman. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, selanjutnya, sebelum masuk ke materi, di sini Bunda akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan menyimak video dan penjelasan dari guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha yang dikelola sendiri maupun yang dikelola secara kelompok dengan tepat. Yang kedua, dengan mengerjakan soal latihan, siswa dapat menyelesaikan bentuk pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Oke, baik teman-teman, langsung saja. Yang pertama, jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Teman-teman, bisa dilihat ya di layar teman-teman. Di sini ada gambar 2 contoh. Nah, gambar tersebut adalah contoh dari kegiatan ekonomi. Coba perhatikan lingkungan tempat tinggal di daerah teman-teman. Apakah ada tetangga kalian yang membuka warung, ataukah ada yang berdagang? Nah, kalau ada, berarti membuka warung dan berdagang adalah salah satu bentuk usaha atau kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan usaha itu harus dikelola dengan baik teman-teman, agar dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Dalam menjalankan usaha tersebut, seseorang dapat mengelolanya secara perseorangan atau sendiri, maupun bekerja sama dengan pihak lain atau secara berkelompok. Nanti di slide selanjutnya Bunda akan menjelaskan. Nah, di sini ada usaha ekonomi yang dikelola secara perseorangan. Tahukah kalian apa aja sih jenis usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal yang sangat terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Nah, teman-teman, usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri atau perseorangan itu mempunyai kelebihan. Ada 3 kelebihan. Yang pertama, bebas mengembangkan usaha sesuai dengan keinginan sendiri. Yang kedua, seluruh keuntungan bisa dinikmati sendiri. Dan yang terakhir, cepat mengambil keputusan usahanya. Selanjutnya, berikut ada contoh usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri. Yang pertama, yaitu ada usaha pertanian. Teman-teman, kebanyakan usaha dalam bidang pertanian ini dilakukan secara perseorangan. Kenapa? Karena usaha pertanian biasanya dilakukan dengan modal yang sangat terbatas. Lalu, dengan modal yang sangat terbatas, seorang petani biasanya mengolah dan menggarap lahan. Dan hanya sedikit saja usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua, yaitu ada usaha industri kecil. Nah, contoh industri kecil ini adalah
usaha kerajinan seperti kerajinan anyaman, tembikar, industri pembuatan mebel seperti meja, kursi, lemari, dan keramik. Selanjutnya yang ketiga ada usaha perdagangan. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Dari usaha perdagangan itu bisa berupa membuka toko kecil atau warung, terus pedagang kaki lima, pedagang di lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. Yang terakhir ada usaha jasa. Contoh usaha jasa yang dikelola secara perorangan adalah bisa usaha fotokopi, terus usaha salon, tukang cukur, tukang pijet, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Sebelumnya kan usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan contoh usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal membagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok, yaitu ada firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Nah, yang pertama di sini ada firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya itu ada 2 orang. Pendiri firma ini biasanya orang-orang yang saling kenal atau saling kenal satu sama lain. Ya, lalu anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Nah, teman-teman, usaha yang berbentuk firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Selanjutnya ada CV atau persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih dengan modal dari pengusaha itu sendiri dan dari beberapa penanam modal. Selanjutnya ada PT, yaitu perseroan terbatas. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, apa sih yang dimaksud dengan saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham ini memiliki nilai nominal tertentu, dan pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Apa sih yang dimaksud dengan dividen? Dividen adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Selanjutnya ada BUMN atau kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN juga dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Nah, teman-teman, BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Selanjutnya ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
Perusahaan daerah ini dipimpin oleh staf direksi yang jumlah dan anggotanya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. Selanjutnya yang terakhir ada koperasi. Apa sih yang dimaksud dengan koperasi? Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Biasanya, kerjasama dalam koperasi ini berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Nah, teman-teman, di Indonesia ternyata ada 5 bentuk koperasi. Apa aja? Yang pertama, koperasi konsumsi. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi. Yang keempat, koperasi jasa. Dan yang terakhir, koperasi serba usaha. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Perlu teman-teman ingat bahwa pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Jadi, jika teman-teman ingin menyelesaikan operasi pembagian pecahan, teman-teman harus mengubahnya terlebih dahulu dari pembagian ke operasi hitung perkalian. Seperti contoh di sini, 2/3 dibagi 2/5 sama dengan 2/3 dikali. Kenapa dikali? Karena kita harus mengubah dari pembagian menjadi perkalian. Dikali 5/2. Kenapa 5/2? Karena ini tentang pembagian, jadi 2/5-nya ini kita balik menjadi 5/2. Jadi di sini ditulisnya 5/2. Sama dengan, tinggal dikali teman-teman kalau sudah dapat hasilnya. Ingat, kalau perkalian itu tipsnya adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Tinggal kita kali. 2 dikali 5 sama dengan 10 per 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, 10/6 ini masih bisa disederhanakan teman-teman, yaitu sama-sama angkanya dibagi 2. 10-nya dibagi 2, 6-nya juga dibagi 2. Lalu kita hitung, 10 dibagi 2 sama dengan 5 per 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya, 5/3 bisa lagi disederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu hasilnya 1/2/3. Nah, berikutnya di sini juga ada contoh lagi, teman-teman. Perhatikan ya. Siti membantu ibu membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan tepung 0,2 kg atau 1/5 kg. Persediaan tepung di rumah Siti ternyata hanya ada 24/5 kg. Lalu berapa adonan yang dapat dibuat oleh Siti? Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Berarti 24/5 dibagi 1/5 sama dengan, nah 24/5 ini kan pecahan campuran ya teman-teman. Jadi pecahan campuran ini harus kita ubah terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa dengan cara 5 dikali 2 lalu ditambah 4. 5 dikali 2 berapa? 10. 10 ditambah 4 sama dengan 14. Berarti ditulis 14/5. Dikali, ingat ya teman-teman, kalau pembagian itu kita ubah ke operasi hitung perkalian. Jadi, dikali. Dikali 5/1. Nah, 1/5 ini kita balik
kita balik menjadi 5/1. Nah, setelah dapat hasilnya 14/5 dikali 5/1, teman-teman langsung saja mengalihkan angka-angkanya, yaitu atas kali atas, bawah kali bawah. 14 dikali 5 berapa teman-teman? Ya, benar, sama dengan 70. Per 5 kali 1 sama dengan 5. 70 per 5 bisa dibagi lagi. Hasilnya adalah 14. Jadi, adonan yang dapat dibuat oleh Siti adalah 14 kali. Nah, di sini ada penjelasannya lagi, teman-teman. Kebalikan suatu bilangan pecahan. Jadi, bentuk pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi ke bentuk perkalian atau perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Perhatikan bilangan pecahan di bawah ini, teman-teman. 2/5 dan 5/2. Pecahan 2/5 dan 5/2 apabila dikalikan sama dengan 1, yaitu hasilnya 2/5 dikali 5/2. Hasilnya sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 2 dikali 5, 10. Per 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu 10 dibagi 10 sama dengan 1. Lalu, kebalikan suatu pecahan apabila dikalikan sama dengan 1. Berarti, kebalikan pecahan 2/5 adalah 5/2, dan kebalikan pecahan 5/2 adalah 2/5. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hasil pembagian didapat dengan mengubah operasi hitung pembagian menjadi operasi hitung perkalian dengan kebalikan bilangan pembagi. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang sudah Bunda jelaskan hari ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Teman-teman tetap semangat belajar di rumahnya dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.